Shalom Bapak Ibu Saudara yang berbahagia. Kenapa saya katakan Bapak Ibu Saudara berbahagia? Karena memang seharusnya kita berbahagia. Sebab hidup berbahagia itu bukan disebabkan hanya oleh karena situasi dan kondisi yang ada. Sebab kalau bahagia kita hanya ditentukan oleh karena kondisi dan situasi, maka mungkin seumur hidup kita tidak akan pernah bahagia. Karena selama kita hidup di dunia ini, kita masih menghadapi begitu banyak persoalan, masalah, tantangan, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi kapan bahagianya? Tetapi Bapak Ibu Saudara, bahagia itu adalah pilihan. Dan hidup ini juga pilihan. Apakah kita mau bahagia, apakah kita mau menderita, itu tergantung kepada pilihan kita. Dan tentunya saya mau katakan, pilihlah untuk berbahagia. Karena kita percaya Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita berbahagia, maka kita bisa bersyukur. Dan ketika kita bersyukur, kita akan kuat menghadapi apapun dalam hidup ini. Jadi, berbahagia itu penting sekali. Dan itu adalah pilihan yang terbaik dalam hidup kita. Makanya firman Tuhan tidak pernah salah. Dikatakan apa? Bersukacitalah, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau ada kata kerja lalu ditambah dengan akhiranlah, maka kata kerja itu akan berubah menjadi kata perintah. Bersukacita itu kata kerja, ditambah dengan akhiranlah, maka diperintahkan untuk bersukacita. Jadi kita tidak diminta lagi untuk bersukacita, tapi diperintahkan Tuhan untuk selalu bersukacita. Kenapa Tuhan begitu ngototnya maksa kita bersukacita? Karena Dia tahu alasannya. Sebab hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah itu keringkan tulang. Jadi hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Firman Tuhan katakan manjur, Bapak Ibu Saudara, bukan cuma sebagai obat, tapi yang manjur. Karena ada banyak obat yang tidak manjur. Dan kalau firman Tuhan katakan bersukacita itu, hati yang gembira itu adalah obat yang manjur, maka benar-benar manjur Bapak Ibu Saudara, sebab firman Tuhan itu ya dan amin. Jadi apapun keadaan kita hari ini, bagaimanapun situasi kita, mari kita menjalaninya dengan berbahagia. Sebelumnya mari kita satukan hati, kita mau berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Bapa sumber segala yang kami butuhkan dalam hidup ini, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami, sehingga di dalam setiap keadaan kami, apapun dan bagaimanapun, kami tidak mempunyai satupun alasan untuk kami tidak bisa bersukacita. Bantu kami Tuhan untuk melihat segala sesuatunya dari sisi positif, sehingga ketika kami memandang segala sesuatu dari sisi positif, maka kami dapat menerima kebaikan dari setiap apapun yang terjadi dalam hidup kami, sehingga kami pun bisa selalu bersyukur, bersukacita, dan berbahagia dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, berikan kami kemampuan, berikan kami Tuhan kekuatan untuk kami menghadapi apapun yang kami hadapi hari ini. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari kita buka firman Tuhan Bapak Ibu Saudara dari kitab Filipi 4. Filipi 4 ayat yang keempat sampai ayat ke-9. Tidak banyak ayatnya, mari kita baca sama-sama dengan suara yang keras. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat.
Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Tuhan sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Seperti tadi saya katakan, Bapak Ibu Saudara, saya ulang kembali ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada ibadah kali ini saya mau mengajak kita kembali belajar dari dua hamba Tuhan yang setia luar biasa. Sekalipun saat mereka sedang berada di dalam penjara dengan kaki yang terpasung, itu tidak menjadikan alasan bagi Paulus dan Silas untuk tidak bersukacita. Bahkan setelah melewati berbagai siksaan dan dalam keadaan terbelenggu, apa yang mereka lakukan? Mengeluh? Komplain? No. Di tengah malam, keduanya bahkan menyanyikan pujian bagi Tuhan. Dan tanpa disadari, mereka berdua sedang membuka pintu surga. Tanpa mereka sadari dengan apa yang mereka lakukan itu, yaitu memuji Tuhan di tengah-tengah kondisi mereka saat itu, mereka sedang membuka pintu surga. Sehingga terjadi gempa yang membuat belenggu dan pintu penjara pun terbuka bagi mereka. Pintu penjara, belenggu, itu berbicara tentang ikatan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, maka semua ikatan-ikatan yang ada dalam hidup kita yang selama ini membelenggu hidup kita, maka akan terlepas dan menjadikan setiap kita orang yang merdeka. Dan bukan hanya sampai di situ, bahkan jiwa penjaga penjara beserta keluarganya pun diselamatkan. Karena mereka melihat perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan lewat Paulus dan Silas. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, dalam kemelut hidup ini, bukankah seringkali kita hanya terfokuskan kepada apa yang sedang kita alami, sehingga kita lupa akan perintahnya untuk kita bersukacita senantiasa. Sekali lagi, perintahnya. Mengapa kita diperintahkan untuk selalu bersukacita? Seperti yang saya katakan, karena adalah kehendak Tuhan bagi kita agar kita selalu bersukacita senantiasa. Sebagai Bapa yang sangat baik, tentu Dia ingin melihat anak-anaknya selalu bersukacita. Nggak ada orang tua yang mau lihat anaknya susah.
Bersuka cita senantiasa bukan sekedar hanya untuk bersenang-senang sementara, tetapi setelah beberapa saat kemudian kita kembali terpuruk. Bukan yang seperti itu yang Tuhan inginkan bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa dikatakan bersuka cita senantiasa? Kata senantiasa di sini bukan sekedar pelengkap kata, namun senantiasa itu berbicara tentang sesuatu yang dilakukan tanpa ujung, tiada habis-habisnya dan terus-menerus. Itu namanya senantiasa. Tanpa ujung, tidak ada habisnya dan terus-menerus. Itu senantiasa. Mereka yang tidak mengenal Tuhan mungkin tidak akan bisa mengerti bagaimana kita bisa bersuka cita sementara kita masih mengalami begitu banyak tantangan, persoalan, dan masalah. Mana mungkin bisa seperti itu? Karena kita masih di dunia, masih mengalami kesedihan dan penderitaan. Pasti masih ada air mata. Itu sebabnya, sebagai orang percaya, kita disebut orang yang beruntung. Karena ketika ada Tuhan, maka Dia akan selalu menjadi sumber segala yang kita perlukan. Sumber keindahan yang tidak pernah padam. Raja damai yang memberikan kepada kita sukacita yang dunia tidak dapat pahami. Itu juga sebabnya Bapak Ibu Saudara, Paulus dan Silas dapat melewati aniaya dan tetap mampu bersukacita. Dan kalau mereka mampu melakukan hal seperti itu, maka seharusnya demikian juga dengan kita. Seharusnya kita tidak akan menemukan kesulitan untuk tetap bersukacita di tengah-tengah segala permasalahan yang harus kita jalani. Sebab bukankah ada Roh Kudus di dalam diri kita, yang adalah roh penghibur? Masakan Ia tidak mampu untuk menenteramkan hati kita, sehingga kita tetap tenang dan tetap merasakan damai sejahtera di dalam menghadapi berbagai masalah yang paling sulit sekalipun? Bukankah roh yang diberikan untuk kita juga adalah roh kebenaran, yang memampukan kita untuk dapat melihat semua permasalahan kita dengan mata iman, sampai kita percaya bahwa Tuhan sudah menyelesaikan semuanya bagi kita. Hidupilah apa yang dikatakan di dalam Mazmur 37 ayat yang keempat, yaitu bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saat kita mengharapkan mujizat terjadi dalam hidup kita, maka yang menjadi modal utama adalah kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan semua itu terpancar dalam sukacita yang tidak akan pernah pudar. Walaupun pergumulan kita belum selesai, atau doa kita belum terjawab, atau mujizat belum terjadi, sukacita akan tetap meluap. Karena kita percaya bahwa Tuhan yang kita harapkan ada di pihak kita dan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi diri kita sendiri. Mungkin kita tidak dapat melihat jawaban secepat yang kita inginkan,
Tapi ketika kita sabar dan dengan sukacita menantikan janji Tuhan digenapi dalam hidup kita, maka kita akan mendapatkan kekuatan baru. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, sepanjang dan sesulit apapun jalan yang harus kita lewati, saat kita menaruh pengharapan di dalam Tuhan, kita akan tetap kuat untuk melangkah. Karena segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat yang ke-13. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Karena itu, percayalah, pengharapan di dalam Yesus tidak akan pernah mengecewakan. Pengharapan itu menjadi seperti fajar yang selalu akan bersinar, menerangi jalan hidup setiap kita. Di saat hidupku seakan berjalan melewati malam, aku percaya pada akhirnya semua kan berlalu. Saat harapanku seakan ditelan kesunyian malam, aku percaya pada waktunya Kau kan menjawabku. Seperti fajar selalu bersinar dan mengusir kegelapan dari dunia. Demikianlah Kau membawaku keluar dari kegelapan, masuk kemuliaan-Mu. Seperti fajar selalu bersinar dan mengusir kegelapan dari dunia. Demikianlah Kau membawaku keluar dari kegelapan, masuk kemuliaan-Mu. Masuk kemuliaan-Mu. Masuk kemuliaan-Mu. Hanya kepadamu kami bersandar, hanya kepadamu kami percaya. Ajar kami selalu berharap kepadamu. Mari Bapak Ibu Saudara, tanggalkan semua
beban yang merintangi kita untuk kita tetap bisa bersuka cita. Tanggalkan semua hal yang merampas sukacita damai sejahtera kita. Tuhan ingin kita selalu berbahagia dalam hidup ini, sebab Dialah sumber segala yang kita perlukan. Dia mampu untuk memberikan kepada setiap kita pengharapan. Dia mampu untuk memberikan kepada setiap kita damai sejahtera. Dia mampu memberikan kepada setiap kita kekuatan baru untuk kita bisa bertahan dan bersuka cita menghadapi apapun dalam hidup ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan yang pengasih dan penyayang dan panjang sabar. Terima kasih untuk kesabaran-Mu bagi kami. Di saat kami selalu mengeluh atas segala yang terjadi dalam hidup kami ini, yang tidak dapat kami pahami. Terima kasih untuk kesabaran-Mu bagi kami. Di saat kami selalu mengecewakan-Mu, atas segala pemikiran kami yang selalu begitu egois, karena hanya memikirkan kepentingan kami sendiri. Atas segala perkataan, bahkan segala perbuatan kami yang tidak sesuai dengan pengajaran-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesabaran-Mu bagi kami. Di saat kami sedang datang ke hadapan-Mu dengan segala protes, komplain, dan selalu menyalahkan-Mu atas segala yang terjadi, yang sebenarnya justru karena kesalahan kami sendiri. Maafkan kami ya Tuhan. Saat ini bantu kami untuk menjadi sebuah pribadi yang lebih baik lagi. Bantu kami untuk dapat menjadi lebih sabar ketika kami harus menghadapi orang-orang yang ada di sekitar kami. Bantu kami untuk dapat menjadi lebih sabar ketika kami harus menghadapi masalah dan persoalan yang begitu besar sehingga kami merasa tidak mampu dan putus asa. Bantu kami untuk dapat menjadi lebih sabar ketika kami harus menantikan jawaban atas segala doa dan permohonan kami, bahkan di saat kami merasa seakan Engkau tidak mendengar dan melakukan sesuatu apapun, padahal di belakang kami Engkau tidak pernah berhenti bekerja bagi kebaikan kami. Bantu kami untuk dapat menjadi lebih sabar ketika harus menantikan pertolongan-Mu yang seakan tidak kunjung datang, padahal keadaan kami sudah begitu kritis. Kami sudah berada di ujung batas kesabaran kami. Kami sudah berada di ujung batas pengharapan kami. Bahkan di saat kami sudah berada di ujung batas kepercayaan kami kepadamu Tuhan. Bantu kami ya Bapa. Kami mau menjadi orang yang tetap tekun dan bersuka cita dalam keadaan apapun, sehingga kami semakin berkenan kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara yang bersuka cita, mari kita mau angkat kedua tangan kita, sebab berkat sukacita itu datang daripada Tuhan Bapa Surgawi, di dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang adalah penghibur dan penolong yang setia dalam kehidupan setiap kita, yang senantiasa menjaga keluar masuk kita dengan demikian sempurna sampai kita didapati kudus dan tidak bercacat celah pada saat Dia datang kembali di awan-awan yang permai untuk menjemput setiap kita dan membawa kita tinggal dalam kemuliaan-Nya sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari semua kita yang bersuka cita katakan amin.